Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Ika Meilina, dosen pengampu untuk mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Jadi, eh, karena berhubung masa pandemi masih berlangsung, maka semester ini pun kita akan memulai perkuliahan menggunakan daring. Jadi, mari kita sama-sama doakan dulu supaya pandemi ini bisa segera selesai. Amin. Ya, jadi untuk teori bahasa dan otomata ini, di pertemuan satu kemarin, saya sudah memberikan materi sebenarnya mengenai awal apa sih teori bahasa dan otomata, karena biasanya mahasiswa-mahasiswa nih masih bingung, masih belum ada gambaran kalau mendengar teori bahasa dan otomata nih sebenarnya kita mau pelajari apa sih? Nah, itu sebenarnya sudah ada gambarannya di pertemuan satu, materi pertemuan satu kemarin. Jadi, sebenarnya kedudukan teori bahasa dan otomata pada ilmu komputer. Nah, ilmu komputer itu memiliki dua komponen utama sebenarnya. Yang pertama, mengenai model dan gagasan mendasar mengenai komputasi. Nah, ini yang nantinya akan menaungi ilmu teori bahasa dan otomata. Sedangkan yang kedua, ilmu teknik rekayasa untuk perancangan sistem komputasi, meliputi hardware, software, penerapan rancangan, dan sebagainya. Nah, ilmu ini yang menaungi sistem operasi, pemrograman berbasis objek, pemrograman visual, sistem informasi, dan lain sebagainya yang sudah sering kalian pelajari. Nah, TBO ini, TBA ya, TBA Teori Bahasa dan Otomata ini ada dalam ilmu model dan gagasan. Jadi, sebelum kita eh, jadi kalau misalnya kita belajar mengenai komputer, berarti kan kita tidak hanya mengenal tentang bahasa pemrogramannya saja, hardware-nya, software-nya, tetapi kita juga harus tahu nih tentang teori dan modelnya. Jadi dahulu tuh sebelum adanya komputer seperti sekarang yang kita gunakan, para ilmuwan tuh menciptakan dan menemukan komputer seperti sekarang itu dia buat dulu loh konsepnya, rancangannya bagaimana, konsepnya bagaimana. Nah, itu yang kita akan pelajari. Cikal bakal sebelum adanya komputer, itu yang akan kita pelajari di teori bahasa dan otomata ini. Jadi nanti kita akan banyak membahas mengenai mesin-mesin, ada mesin FSA, mesin Turing, mesin Moore dan lain sebagainya. Tapi mesin di sini jangan kalian bayangkan mesin hardware yang nyata gitu ya, yang ada. Jadi mesin di sini itu kita mesin visual gitu, mesin virtual. Jadi mesin itu nanti kita gambarkan secara virtual. Jadi jangan kalian bayangkan mesin hardware yang nyata ada kayak misalnya mesin motor kan ada tuh bentuknya, mesin komputer ada bentuknya. Nah, kalau di TBA ini kalau kita bicara mengenai mesin itu berarti yang dimaksud adalah mesin virtual gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke mesin-mesin yang lain, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai FSA, Finite State Automata. Jadi FSA ini merupakan salah satu mesin juga, mesin FSA namanya. Jadi di sini ada contoh penerapan FSA pada mesin penerjemah bahasa. Jadi ada sebuah string yang nantinya diinputkan ke dalam suatu mesin FSA, kemudian dia bisa mengeluarkan output. Outputnya ini accept or reject. Jadi diterima atau ditolak nih nanti si stringnya ini oleh si mesin FSA. Nah, ini mengenai mesin FSA. Jadi, mesin FSA ini nantinya akan digambarkan dalam bentuk lingkaran dan busur. Lingkaran-lingkaran ini yang disebut sebagai state, busur ini yang disebut sebagai
transisi. Jadi label pada lingkaran menyatakan nama state-nya. Jadi kalau di dalam lingkaran ada S0, S1, S2, maka namanya state S0, S1, dan sebagainya. Busur menyatakan transisi, label pada busur menyatakan simbol input. Jadi di sini ada simbol inputnya A, simbol input untuk transisi ini B dan C. Kemudian ada yang namanya state awal. State awal itu simbolnya seperti ini nih. Jadi ada sebuah busur menuju ke dalam state awal. Nah, ini namanya state awal. Kalau state akhir ini lingkarannya ganda. Jadi kalau state awal simbolnya seperti ini, ada tanda panah masuk ke dalam state. Kalau state akhir lingkarannya ganda. Nah, FSA juga terdiri dari 5 tupel. FSA terdiri dari 5 tupel, diantaranya ada himpunan state. Jadi himpunan state itu dilambangkan dengan key. Kemudian ada simbol input. Simbol input itu dilambangkan dengan sigma namanya ya. Kemudian ada fungsi transisi dilambangkan dengan simbol tau. Ini namanya simbol tau. Dan state awal dilambangkan dengan simbol S. Himpunan state akhir dilambangkan dengan simbol F. FSA juga terdiri dari 2. Jadi dia dikelompokkan menjadi 2, ada yang namanya DFA, Deterministic Finite Automata, ada yang namanya NFA, Non-Deterministic Finite Automata. Jadi DFA dan kalau saya menyebutkan FSA, maka termasuk DFA dan NFA di dalamnya. Jadi FSA itu terdiri dari 2, DFA dan NFA, ini sama-sama FSA. Ini contoh dari DFA. Jadi bedanya apa DFA sama NFA? Nah, ini kita bahas. DFA itu dia setiap state-nya itu pasti punya satu transisi. Jadi kita bisa lihat di sini dari Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 sampai Q5 itu dia selalu punya transisi. Gitu. Jadi kalau di sini saya tanya state awalnya yang mana? State awalnya adalah Q0. State akhirnya yang mana? State akhirnya adalah Q4. Gitu. Jadi belum tentu, oh ini kan Q5 lebih besar ya daripada Q4, berarti state akhirnya ada di Q5, bukan. Jadi state akhirnya itu yang memiliki simbol lingkaran ganda. Itu yang dinamakan state akhir. Kemudian tadi ada simbol sigma. Sigma ini simbol input atau masukan. Nah, input atau masukannya di sini adalah AB. Karena kita lihat di sini hanya AB saja yang menjadi inputan. Kalau misalnya nanti ada C di salah satu transisinya, maka A, B, C. Gitu. Jadi DFA ini selalu punya transisi. Tidak ada yang tidak punya transisi. Gitu. Nah, ini kalau ada gambar mesin FSA, kita disuruh menentukan 5 tupel yang ada, maka kita harus buat seperti ini. Jadi tentukan 5 tupel dari mesin 1. Mesin 1 tadi yang ini disuruh menentukan ke 5 tupelnya, maka kita buat key. Key itu adalah state-nya. State-nya apa saja? Kita lihat di sini. Ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 dituliskan semua. Ini kurang 1 ya, harusnya ada Q5 di sini. Jadi Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Kemudian sigma. Sigma adalah inputannya. Inputannya itu yang ada di transisi. Nah, di transisi ini ada huruf apa aja nih?
Dia nggak hanya A, B aja, bisa 0, 1, bisa C, D, bisa P, Q, tergantung dari gambarnya nanti. Kemudian S. S itu lambang untuk state awal tadi. Sudah dibahas di sini kan? Nah, S itu adalah lambang state awal. Maka kita tentukan state awal di gambar ini adalah Q0. Kemudian final state-nya. Final state-nya adalah Q4. Ini salah nih, saya perbaiki dulu deh. Jadi final state-nya adalah Q4, kemudian state-nya di sini dia punya tambahan Q5. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau kita sudah tentukan key, inputannya apa, state-nya apa, inputannya apa, state awal, state akhir, maka kita buat transisinya. Jadi transisi itu lambangnya tau. Cara buat transisinya gimana? Kita tulis table. Di sini adalah inputannya, di atas itu biasanya nama inputannya. Kalau inputannya ada A, B, C, maka kita tulis A, B, C. Kalau nama inputannya 0, 1, 2, maka 0, 1, 2. Ini sesuai dengan gambar. Kemudian kita tulis di bagian kolom bawah ini adalah state-state yang ada. State yang ada dari mana? Dari sini tadi. Ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Nah, cara mengisi ini gimana? Kita lihat dari gambarnya. Q0 mendapat input A, maka menuju Q1. Ini kayaknya kebalik ya. Q0 mendapat input A, ini langsung saya perbaiki aja deh bareng-bareng ya. Q0 mendapat input A, maka dia hasilnya adalah Q1. Kemudian Q0 mendapat input B, hasilnya adalah Q5. Nah, sekarang Q1 mendapat input A, hasilnya adalah Q5. Q1 mendapat input B, kita lihat Q1 mendapat input B, hasilnya adalah menuju ke Q2. Sekarang kita lihat Q2 mendapat input A, hasilnya Q5. Q2 mendapat input B, hasilnya Q3. Q3 mendapat input A, hasilnya Q4. Q3 mendapat input B, hasilnya Q5. Sekarang Q4 mendapat input A dan B, hasilnya sama-sama menuju Q5. Berarti nulisnya gimana? Nulisnya berarti Q4 mendapat input A menuju Q5, Q4 mendapat input B menuju Q5 juga. Nah, sekarang kita lihat Q5. Q5 mendapat input A dan B itu ke dirinya sendiri. Jadi, Q5 mendapat input A menuju Q5, Q5 mendapat input B menuju Q5 juga. Nah, ini cara membuat transisinya. Jadi tadi DFA ini memiliki 5 tuple, satu state-nya, kemudian kedua input, ketiga start. S ini berawal, kita ingat-ingat aja start. Start itu kan awal, maka S adalah state awal. F itu kita ingat-ingat aja final. Final itu kan akhir, maka F adalah state
akhir. Kemudian yang kelima adalah fungsi transisinya. Jadi ini cara membuat menggambarkan 5 tupel pada mesin DFA. Jadi nanti kalau misalnya diketahui sebuah mesin, tentukan tupel-tupel yang ada, cara menentukannya seperti tadi. Kalian sudah tahu berarti ya. Nah, sekarang kita lanjut nih. Kalau kita sudah punya tupel-tupelnya, kemudian ada soal, apakah string A, B, BA, dan string A, BA dapat diterima oleh mesin 1? Mesin 1 adalah mesin yang saat ini tadi. Nah, cara pengerjaannya gimana? Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. String A, B, BA dulu yang kita kerjakan. Maka di sini inputan stringnya A, B, BA. Gambarnya masih sama seperti yang tadi di awal ya. Nah, kita mulai dari state awal. State awalnya adalah key 0. Jadi, state awal ini simbolnya yang punya tanda panah ke dalam state-nya. Ini adalah state awal. Nah, sekarang kita lihat. State awal adalah key 0. Yang ditanyakan adalah input A, B, BA. Key 0 mendapat input A, maka hasilnya key 1. Key 1, A sudah selesai, maka sekarang B. Jadi A ini sudah selesai, maka sekarang B. Key 1 mendapat input B, sekarang menuju key 2. Nah, sekarang string yang ketiga, key 2 mendapat input B, maka menuju key 3. Kemudian B sudah string yang terakhir, key 3 mendapat input A, maka menuju key 4. Nah, diterima atau ditolaknya sebuah string pada mesin itu adalah kita lihat string ini hasil akhirnya menuju state apa? Kalau hasil akhirnya menuju state akhir, maka dia diterima. Jadi di sini ada keterangannya diterima karena berakhir di state akhir. Jadi tadi kalau kita ulangi, key 0 mendapat input A menuju key 1 input B key 2, key 2 input B key 3, key 3 input A menuju key 4. Jadi hasil akhirnya menuju key 4. Maka string A, B, BA pada soal tadi diterima. Gitu. Nah, maka bisa dituliskan seperti ini. Jadi simbol transisi key 0, A artinya key 0 mendapat input A menuju key 1. Sekarang karena tadi sudah menuju key 1, kita mulai dari key 1. Key 1 mendapat input B menuju key 2. Kita mulai dari key 2 mendapat input B menuju key 3. Key 3 mendapat input A menuju key 4. Jadi string A, B, BA ini didapat dari soal. Kita lihat hasil akhirnya key 4. Apakah key 4 ini state akhir? Kita lihat di gambar. Karena key 4 state akhir, maka string masukan A, B, BA diterima oleh mesin FSA. Gitu, gampang kan ya? Nah, ini untuk string ABBA. Sekarang, bagaimana kalau stringnya ABA? Caranya sama kayak tadi, dimulai dari state awal. State awalnya adalah key 0. Mendapat input A menuju key 1. Key 1 mendapat input B menuju key 2. Mendapat input A menuju key 5. Jadi tadi dari key 0 mendapat input A, dia menuju key 1. Sekarang state-nya ada di key 1, mendapat input B menuju key 2. Nah, sekarang state-nya sudah ada di key 2. Lalu key 2 mendapat input A. A yang mana? A menuju ke key 5.
Nah, karena hasil akhirnya ada di Q5, sedangkan Q5 ini bukanlah state akhir, maka string ABA ditolak oleh mesin FSA ini. Jadi, bisa kita tuliskan simbol transisi Q0 mendapat input A menuju Q1, Q1 input B Q2, Q2 mendapat input A menuju Q5. Jadi, kesimpulannya string masukan A, B, A ditolak oleh mesin FSA. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai DFA. Jadi, kalau mesin DFA itu selalu punya transisi. Nggak ada yang nggak punya transisi. Kita bisa lihat dari fungsi transisi yang tadi sudah kita buat. Nih, kita lihat di sini. Setiap state-nya mendapat input A selalu punya transisi. Setiap state mendapat input B selalu punya transisi, dan transisinya ini tepat satu-satu. Jadi, Q0A mendapat input A, dia cuma punya tujuannya satu doang. Q1 dapat input B, tujuannya cuma satu aja, gitu. Jadi, transisinya hanya punya satu, dan semuanya memiliki transisi. Ini adalah ciri-ciri dari mesin DFA. Sekarang kita bahas mengenai NFA. NFA ini tidak semuanya punya transisi. Jadi kita lihat nih di Q2 ini dia nggak ada lagi transisinya kemana-mana. No transition. Kita lihat Q3 ini nggak ada lagi transisi kemana-mana. Disebut no transition juga. Nah, ini tuple-tuplenya. Jadi, kalau kita disuruh menggambarkan tuple-tuple yang ada, maka kita buat seperti tadi. Key itu berarti melambangkan state-nya apa aja kita sebutkan. Di sini ada state Q0, Q1, Q2, Q3. Kemudian inputannya ada apa aja di sini? Oh, dia cuma ada A. Kita lihat ada A. Jadi dia hanya punya inputan berupa A saja. Maka kita tulis inputannya adalah A. Kemudian S ini adalah state awal. State awalnya ada di mana gambar ini? Ada di Q0. Jadi simbol state awal adalah state yang punya tanda panah masuk ke dalam state itu. Ini adalah simbol state awal. Kemudian final state. State akhirnya yang ada lingkaran ganda. Ini adalah state akhir. Maka state akhirnya adalah Q2. Kemudian kita lihat fungsi transisinya. Kita buat sama seperti tadi. Kita buat inputannya, dia ada apa nih? Ini simbol transisi, kemudian dia punya inputan apa aja? Karena dia punya A saja, maka kita tulis A saja. Kemudian yang di bawah ini adalah simbol-simbol state-nya. Dia punya state Q0, Q1, Q2, Q3. Maka kita tulis Q0, Q1, Q2, Q3. Maka untuk mengisi ini, kita lihat dari gambarnya. Q0 mendapat input A, menuju kemana? Nah, ini salah satu ciri dari mesin NFA. Mesin NFA ini satu inputan bisa beberapa pilihan. Kalau tadi DFA itu setiap state punya input satu, tujuannya hanya satu juga. Nah, kalau di NFA ada satu state punya input A, maka tujuannya bisa beberapa pilihan, nggak cuma 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, tergantung dari gambarnya nanti. Gitu. Jadi ini perbedaan NFA dan DFA. Kalau DFA selalu tepat 1 tujuannya, dan dia selalu punya transisi. Tapi kalau NFA, dia bisa memiliki 2 tujuan dengan input yang sama. Dan dia bisa tidak memiliki transisi gitu. Jadi kalau kita tuliskan transisinya,
Q0 mendapat input A menuju kedua state, maka kita tuliskan Q1, Q3. Kita lihat Q1 mendapat input A menuju Q1A menuju Q2. Q2A, kita lihat Q2 tidak ada transisi, maka simbol tidak ada transisi adalah himpunan kosong. Jadi ini simbol tidak ada transisi, himpunan kosong. Q3 mendapat input A juga tidak memiliki transisi, maka himpunan kosong. Jadi ini cara menggambarkan tupel-tupel dari mesin NFA. Sekarang kita lihat soalnya. Apakah string AA dapat diterima oleh mesin 2? Mesin 2 adalah mesin ini, NFA. Nah, kita lihat stringnya AA. Dimulai selalu dari simbol awal, state awal, Q0. Q0 mendapat input A, itu bisa dua pilihan. Maka di sini ada beberapa pilihan untuk NFA. Pilihan pertama Q1, Q2 diterima. Kemudian pilihan kedua, Q0 mendapat input A langsung ke Q3, ditolak. Nah, maka untuk NFA ini bisa ada dua pilihan jawabannya. Bisa kalian tulis dua-duanya. Q0 mendapat input A menuju Q1. Q1 mendapat input A menuju Q2. Maka jika pilihannya yang jalur atas, maka dia akan diterima. Tetapi jika Q0 mendapat input A pilihan yang jalur bawah, pilihan yang kedua, maka dia akan ditolak. Terus cara menjawabnya gimana, Bu? Cara menjawabnya yang kalian punya jawab dua pilihan itu. Kalau kalian hanya menjawab satu pilihan saja, misalnya hanya diterima saja, berarti jawaban kalian salah. Karena NFA ini punya beberapa pilihan, beda dengan DFA tadi. Kalau DFA tadi kan tepat satu tujuan. Setiap dia diberi input satu, maka dia tepat satu tujuan yang dituju. Tapi kalau NFA ini dia punya beberapa pilihan. Nah, itu mengenai mesin FSA. Jadi, untuk pertemuan kali ini kita sampai sini dulu.